Para pendengar acara Night Call GPIB yang terkasih, salam sejahtera. Saya Pendeta Maureen Susana Rumeser Thomas, beserta rekan-rekan tim Morning and Night Call GPIB mengajak kita bersama untuk mengambil waktu dengan meneduhkan diri di tempat kita masing-masing, serta mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang hari ini, kita sudah melakukan berbagai aktivitas kerja dan usaha, sehingga ada kelelahan, baik fisik maupun batin. Maka inilah waktu untuk kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kiranya melalui doa dan perenungan firman Tuhan, niscaya kita dapat disegarkan kembali melalui tuntunan kuasa rohnya dan dapat memasuki istirahat malam ini dengan pikiran yang tenang dan hati yang damai. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Ya Roh Kudus, saat ini kami hendak membaca Alkitab. Kami ingin agar saat membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mengandalkan pada kekuatan berpikir kami yang lebih menekankan kepintaran kami, sehingga menutup mata batin kami, memahami dan menghayati sabdamu yang dapat menuntun dan mengarahkan kepada hidup yang Engkau kehendaki di dalam dan melalui kami. Oleh karenanya, berilah hikmat kepada kami masing-masing, agar kami dapat memahami dengan benar maksud dan rencanamu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Lukas pasal 6, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26, demikian isi tulisannya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Hampir kebanyakan orang dewasa saat ini sudah memiliki handphone. Alat komunikasi ini hampir setiap saat berada dalam genggaman di tangan. Melalui alat komunikasi ini, berbagai aplikasi dapat di-download atau diunduh dan dibuka kapan saja. Dengan catatan ada cukup tersedia pulsa yang tentunya cukup. Maka ada banyak kabar berita yang disajikan yang dapat kita baca. Ada banyak upload foto-foto dan keterangannya ke aplikasi Facebook dan Instagram dari berbagai kalangan yang dapat diikuti. Ada banyak tayangan video, mulai dari YouTube dan TikTok, serta lainnya yang dapat ditonton setiap waktunya oleh siapapun, mulai dari anak-anak sampai lansia dengan berbagai status sosial dan ekonominya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, jika kita ikuti dan simak bacaan dan tayangan yang saya maksudkan tadi, ada satu kata yang lagi tren dimunculkan sehingga menjadi viral di mana-mana saat ini, yaitu kata sultan. Kata sultan yang dimaksud kamus KBBI berbeda dengan bahasa pergaulan di kalangan kaum milenial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sultan artinya raja atau baginda. Sementara kata sultan dalam bahasa gaul artinya sama saja dengan orang kaya raya. Misalnya, rumah mewah buat sultan di Condet.
Maksudnya, ada rumah besar yang berdiri di atas tanah yang luasnya berhektar-hektar. Lalu kualitas bahan bangunan dan perabotan di dalamnya adalah kualitas super dan terasa mewah sekali, bak sebuah istana raja-raja. Tentunya harga rumah seperti ini pastinya kalau tidak miliaran, ya puluhan, bahkan ratusan miliar. Tidak hanya itu saja, para artis dan tokoh-tokoh terkenal pun mempertontonkan gaya hidup mewah mereka. Mulai dari rumah, mobil, perhiasan, dan barang-barang mahal lainnya di channel aplikasi yang mereka miliki masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, perilaku gaya hidup mewah merupakan sebuah praktik konsumsi barang-barang simbolik dengan tujuan membentuk dan menampilkan sebuah identitas yang lebih tinggi dari identitas asli seseorang. Orang kaya begitu mendapat penghormatan dan ketenaran. Sebaliknya orang yang terbatas ekonominya mendapat penghinaan. Akibatnya banyak yang ingin menjadi orang kaya dan menjadi bagian dari orang-orang yang memperoleh penghormatan di masyarakat. Masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, termasuk juga warga gereja di dalamnya, seringkali berusaha mengadopsi gaya hidup yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu untuk mendapatkan kehormatan seperti yang diperoleh orang kaya. Fenomena ini terjadi hampir di semua tempat dan golongan, baik di kota besar maupun pedesaan. Demikian hasil penelitian dari seorang mahasiswa doktoral Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Coba kita bayangkan bagaimana jadinya kehidupan keluarga-keluarga kita berlaku seperti pepatah besar pasak daripada tiang. Bagaimana jadinya jika perilaku gaya hidup mewah dan kekuasaan untuk sebuah pengakuan merasuk ke dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja, khususnya pada generasi muda gereja kini dan ke depannya. Mari kita membaca apa yang jadi pesan Yesus mengenai kekayaan ini, sebagaimana perikop bacaan kita malam ini yang menjadi satu kesatuan dengan bacaan tadi pagi. Setelah Yesus memanggil dan memilih ke-12 rasul sebagai muridnya, lalu dia turun dan berhenti di tempat berkumpulnya murid-muridnya yang lain. Dan di sana juga sudah ada banyak orang yang datang dari Yudea, Yerusalem, Tirus, dan Sidon. Pada saat itulah Yesus mengucapkan perkataan bahagia dan sekaligus perkataan peringatan kepada para muridnya. Apa yang Yesus sampaikan mengkontraskan antara miskin kaya, lapar kenyang, menangis tertawa, dan dibenci dipuji. Sungguh di luar kebiasaan. Yesus mengatakan bahwa apa yang dianggap dunia menderita, itulah yang membahagiakan. Sebaliknya apa yang dianggap dunia membahagiakan, itulah yang mencelakakan. Oleh karenanya ayat-ayat yang disebutkan dalam ayat-ayat 24 sampai ayat 26 merupakan kebalikan dari ayat-ayat 23 yang ditandai dengan kata tetapi. Jadi kata tetapi adalah pembuka yang melanjutkan kebalikan dari apa yang telah dipaparkan di ayat-ayat sebelumnya. Kalau ada beberapa ayat 20 dan ayat 23 dikatakan berbahagialah, maka pada ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 ditemukan kebalikannya, yaitu celakalah. Celakalah sama artinya dengan binasalah, atau hancurlah, atau sengsaralah. Mengapa orang yang kaya dikatakan celakalah, karena sudah mendapat kepuasan yang penuh dari kekayaan? Mengapa orang yang kenyang dan telah menikmati berbagai makanan yang lezat dan tidak berkekurangan dikatakan celaka, karena nantinya justru akan tetap merasakan lapar?
Mengapa orang yang tertawa, penuh kegembiraan dalam hidupnya, justru nantinya akan merasakan duka cita dan mengeluarkan air mata kesedihan? Mengapa orang yang mendapatkan pujian dari pekerjaan maupun pelayanannya justru akan terabaikan atau disisihkan untuk dilupakan? Keempat hal tadi sebenarnya hendak memperingatkan kita agar hidup kita lebih berhati-hati, waspada, dan tidak menjadi tamak, sehingga melupakan hal yang hakiki dari sebuah kemegahan, kenikmatan, kepuasan, dan sanjungan yang dianugerahkan Tuhan untuk sebuah maksud tertentu dalam merealisasikan rencana dan kehendak-Nya. Di antara orang-orang Kristen mula-mula ada juga orang yang kaya dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi, misalnya Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Orang yang dimaksud Lukas ialah orang-orang yang seperti diceritakan dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, bahwa harta hasil warisan maupun kerja keras yang diperoleh hendaknya tidak untuk dirinya sendiri, melainkan bagaimana hidupnya juga kaya di hadapan Allah. Pernah kita mendengar kesaksian Paulus mengenai jemaat-jemaat di Makedonia? Warga jemaatnya, sekalipun dicobai dengan berat dalam penderitaan dan meski sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Paulus menyebutkan warga jemaat di Makedonia kaya dalam kemurahan. Apalagi jika warga jemaat di Korintus yang hidup berkelimpahan dengan harta juga memiliki kemurahan hati di hadapan Allah. Sebagaimana juga doa Bapa kami, agar Bapa memberikan makanan yang secukupnya, juga menjadi sumber kekuatan agar kita juga dapat menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan, dengan mengingat masih banyak orang yang masih membutuhkan makan dan minum. Tidak ada salahnya jika kita mulai menyisihkan dan berbagi makan dan minum kepada mereka yang membutuhkan. Bergembiralah dan bersukacitalah dalam ungkapan syukur melalui pesta dan kemeriahan. Namun juga jangan melupakan sisi diakonianya juga yang sepatutnya disisihkan seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Bahwa di luar sana masih ada orang-orang yang membutuhkan lawatan umatnya yang memberikan pengharapan. Terimalah segala puji-pujian serta penghargaan atas jerih lelah berupa bakti yang sudah diabdikan. Namun, tetaplah mengingat juga bahwa semuanya itu asalnya dari Tuhan yang telah mengaruniakan kebaikannya dan kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dia semakin besar dan aku semakin merendah. Memasuki masa Minggu Advent pertama ini, selaku gereja dan warga gereja, kita telah dihantar untuk menghayati bagaimana hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga dengan seluruh jiwa dan raga kita persembahkan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang turut berdoa dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan membawa kabar sukacita dan mereka mendapatkan apa yang menjadi harapan dan doa mereka melalui saudara dan saya. Selamat melanjutkan karya hidup yang memancarkan kemegahan dan kemuliaan kuasa dan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami merasakan bahwa lawatan kasih Tuhan begitu indahnya untuk kami rasakan
dan nikmati dalam perjalanan hidup kami. Melalui firman-Mu pada masa Minggu Advent pertama ini, di minggu kerja pertama pada malam hari ini, kami mau mengucap syukur bahwa Engkau telah memperingatkan kami kembali tentang apa yang sudah kami terima dan apa yang boleh sudah kami rasakan, apa yang boleh kami nikmati, yang juga boleh kami ungkapkan dalam sukacita dan syukur sebagai sebuah rasa kebanggaan. Karenanya tolonglah kami Tuhan, untuk tidak mengambil kemuliaan Tuhan untuk kami. Kami tidak berdiri di atas semua bentuk pertolongan daripada-Mu dan limpah kasih sayang penyertaan-Mu, dan kami berbangga atasnya. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Dan tolong kami untuk menghargai setiap hal yang sudah Engkau berikan kepada kami, agar kami juga mengingat sesama kami yang membutuhkan. Mengingat hidup kami juga ingin Engkau pakai menjadi berkat dan alat kesaksian dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini menengadahkan tangannya di hadapan-Mu. Dengarkan setiap seruan doa yang mereka panjatkan. Ketika mereka mengharapkan jawaban, ketika mereka mengharapkan juga kesembuhan, Tuhan, limpahkanlah yang terbaik untuk mereka. Juga bagi perjalanan kehidupan kami masing-masing memasuki masa Minggu Advent ini, untuk semakin menghayati bahwa sesungguhnya karena kasih-Mu yang besarlah, Engkau ingin menyelamatkan kami, dan kami adalah orang-orang yang hendak Engkau pakai menjadi alat kesaksian di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi kami, dan dimanapun. Dengarkanlah doa kami di malam hari ini. Berilah kami ketenangan dan keteduhan untuk memasuki malam ini dan beristirahat dengan tenang, supaya besok pagi kami dapat menyambut hari baru dengan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, memberi buah kesaksian yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Night Call malam hari ini. Selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa meliputi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.